Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab, silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Celaka yang ketika nama dia disebut tapi tidak mau berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina. Bangga kita. Kita akan mati semuanya, tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan. Kita sebut nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita sayang sama ibu kita sayang sama istri kita, tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Ada nggak orang ketika anaknya lahir yang dibisikkan nama dia? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, mohon maaf. Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully saya di itu. Orang Yahudi kalau dia berperang melawan Bani Ghatafan, mereka menyebut nama Muhammad. Apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyikal mursal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yastaftahun. Mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim. Mereka salah sangka. Disangkanya Ibrahim dari jalur kiri, ternyata dari jalur kanan. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Doanya masyhur, kita semua hafal. Apa doanya dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam Quran. Tapi dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, legam, dia bawah. Oh, jadi semua manusia ini dari tanah ya? Adam semua dari tanah. Kalau sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada tanah yang baik, ada tanah sengketa. Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa mengucapkan salawat karena ketika langsung tasyahud langsung HP-nya bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatnya. Kenapa batal? Karena tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Khatib naik khotib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Lalu kemudian khatib turun ke bawah, maka satu jamaah angkat tangan. Hai Ustadz Khatib, ada rukun yang kau lupa. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sukmawati sebut Pancasila lebih unggul dari Al-Quran. Begini Ustadz Somad menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Sukmawati Soekarno mempertanyakan keunggulan Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila. Mana lebih bagus, Pancasila sama Al-Quran? Kata Sukmawati dalam diskusi bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita, Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme. Ia juga mempertanyakan peran Nabi Muhammad dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Tanya Sukmawati. Sempat ingin dijawab oleh beberapa peserta diskusi. Salah satu yang diperbolehkan menjawab ialah mahasiswa UIN Jakarta, Maulana. Memang benar, pada saat awal abad ke-20 itu yang berjuang adalah Insinyur Soekarno, jawab Maulana. Sudah cukup saya tanya itu saja, potong Sukmawati. Sukmawati menolak adanya anggapan seorang muslim tidak boleh menghormati sosok selain Nabi Muhammad. Memangnya kita tidak boleh menghargai, menghormati orang-orang mulia di awal-awal atau di abad modern? Apakah yang selalu menjadi suri tauladan itu hanya nabi-nabi? Tanyanya. Ya, oke. Nabi-nabi, tapi perjalanan sejarah seperti revolusi industri, apakah kita tidak boleh menghargai seperti Thomas Jefferson, Thomas Alva Edison, orang-orang mulia untuk kesejahteraan manusia? Saya pikir-pikir Anda tidak benar kalau untuk tidak menghargai dan menghormati mereka yang berbudi mulia, jelas Sukmawati. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendirilah yang mampu menjawabnya. Kami hanya mengabarkan nalar politik. Yang nanti syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti malam banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Celaka yang ketika nama dia disebut tapi tidak mau berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu barulah muazzin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada nama dia disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang mendengarnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa mengucapkan salawat karena ketika langsung tasyahud langsung HP-nya bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatnya. Kenapa batal? Karena tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Khatib naik khatib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Lalu kemudian khatib turun ke bawah, maka satu jamaah angkat tangan. Hai Ustadz Khatib, ada rukun yang kau lupa. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat dengan kedatangannya. Sejak dia lahir, maka orang tidak lagi kencing di lubang semut yang kecil, lubang tanah. Ini anak-anak muda pergi outbound, camping, mancing, sampai di hutan melihat lubang tanah, lihat kiri kanan nggak ada orang, iseng kencing di lubang tanah. Jangan. Kenapa nggak boleh kencing di lubang tanah? Di dalam lubang tanah ada serangga yang sedang pilkada. Mereka sudah lama pasang baleho, tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Hancur KPU di dalam. Bawaslu, panwaslunya hancur. Bayangkan. Lihatlah orang yang berselawat langsung dapat tisu. Mudah-mudahan man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Siapa yang buat baik pada kamu, balaslah. Saya tidak sanggup membalas kebaikanmu, Allah yang membalas. Maka doakan jazakumullahu khairan. Oke, kalau ada orang buat baik, jazakumullahu khairan. Jawabannya wa iyyakum. Ini banyak ketika kita ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa Pak Ustadz? Kalau bahasa kampung kami, you too. Nah, berdoa kepada Allah tanpa mengucapkan sholawat, doanya tidak akan sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Doanya masyhur, kita semua hafal. Apa doanya dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam Quran. Tapi dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, legam, di bawah. Oh, jadi semua manusia ini dari tanah ya? Adam semua dari tanah. Kalau sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada tanah yang baik, ada tanah sengketa. Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita menyebut nama dia dalam doa kita. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tufarrij kurubana. Dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepaskan kami dari segala kesulitan kami ya Allah. Wa antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, tapi kita yang hina banyak dosa tak sanggup datang langsung kepada Allah, maka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan kecuali mulia bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Somad ini hina. Abdul Somad ini tak ada apa-apanya. Apa yang dipandang dari Abdul Somad? Beratnya pun 50 kilo kurang. Terakhir saya bertimbang, 52. Begitu masuk ke hotel, di dalam kamar mandi saya lihat ada timbangan. Saya timbang lagi, 49. Ternyata yang 3 kilo jaket, jas sama sepatu. Lalu kenapa jamaah begitu ramai? Hanya satu saja, menumpang tuah, menumpang kemuliaan. Yang kau sampaikan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kau sampaikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang memuliakan engkau bukan karena dirimu, tapi karena engkau memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi kalau dia berperang melawan Bani Ghatafan, mereka menyebut nama Muhammad. Apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyikal mursal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yastaftahun. Mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim. Mereka salah sangka. Disangkanya Ibrahim dari jalur kiri, ternyata dari jalur kanan. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu keturunan namanya Yahudi. Oh gitu ceritanya. Iya. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama dua, Yakub dengan Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Mereka sangka dari jalur ini. Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang betul keturunan Ibrahim, tapi jalur Ismail. Muhammad SAW anak Abdul Muthalib, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan cucu cit daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Falamma jaa, ketika datang Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu itu, kafaru bih, mereka malah kafir, ingkar. Kenapa? Karena mereka menyangka dari suku Yahudi, tapi ternyata dari suku Arab Quraisy. Mereka tidak terima. Lihatlah degilnya orang Yahudi, hanya beda satu jalur saja mereka tidak terima. Tapi kita di Nusantara ini, orang Betawi, ada orang Betawi yang tidak menerima Muhammad SAW. Semuanya menerima. Orang Aceh, orang Banjar, orang Makassar, semuanya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi berdakwah ke suatu kaum. Apa kata mereka? Kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, tapi kami tidak cinta kepada Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ikut Muhammad tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Apa kata Isa? Apa kata Jesus Christ? Apa kata dia tentang Muhammad? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah aku di akhir zaman, dia bernama Ahmad. Di bumi dia masyhur Muhammad, di langit dia masyhur Ahmad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Toha, dia Yasin, dia Ashir, dia Aqib, dia Hami, dia Khatim, dia Fatih, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kok berapi-api malam ini? Ya habis buka puasa. Coba kalau tausiahnya tadi sore jam 6. Jamaah sekalian, adapun judul kajian kita adalah tentang sabar. Semangka yang di hadapan ini jangan dimakan sabar. Tapi malam ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibu ada? Oh, saya sangka ibu-ibu sudah musnah. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah,
Hebat masjid ini, keramiknya sampai memanjat ke atas tiang, tapi jendelanya hilang. Ini memang nggak ada atau dicopot? Masya Allah, tabarakallah. Pantasan suasananya luar biasa. AC kelihatannya hidup tapi tidak lagi bisa mengontrol keadaan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak bersolawat. Pokoknya malam ini jangan hitung lagi banyak-banyak bersolawat. Almarhum Habib Munzir Al-Musawwa berapa kali solawatnya satu hari? Berapa itu? 5.000. Sangka 5 kali. 5.000 kali solawatnya. Makanya tasbihnya panjang. Pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Banyak solawat. Makanya anak-anak ini malam ini datang kemari mendengarkan tausiah. Kenapa? Karena ibunya dulu waktu itu anak kecil datang, luar biasa. Besok apa enggak masuk sekolah? Anak kecil datang, libur, anak-anak bisa datang pengajian. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saat ibunya tuh anak-anak kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi kepala dinas, kepala bandan, berkantor, anggota legislatif, DPR, presiden, wakil presiden, gubernur. InsyaAllah 20 tahun akan datang, mereka yang akan menegakkan syariat Muhammad SAW di sini. Mereka yang akan menjadi ketua panitia tabligh akbar tepat malam 23 Ramadan tahun 2028. Mereka akan nelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Apa bisa datang ke Masjid Al-Bakri? InsyaAllah I am coming. Apa acaranya? Dulu Ustaz waktu datang kami masih kecil, kami ingin mengulang masa lalu, kami ingin mengenang Ustaz datang lagi kemari. InsyaAllah. Tapi tolong jemput saya. Dulu saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Bangga kita. Kita akan mati semuanya, tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan, kita sebut nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita sayang sama ibu kita sayang sama istri kita, tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Ada nggak orang ketika anaknya lahir yang dibisikkan nama dia? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, mohon maaf. Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully saya di itu. Enggak ada. Nama yang disebut nama dia, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita muliakan dia. Apa itu orang Islam? Nabinya kok didoakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Lihat tuh orang Islam, nabinya didoakan. Kami nggak pernah perlu mendoakan nabi kami, karena Allah sudah menjamin dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Lalu kenapa kita berselawat? Selawat itu bukan untuk dia, tapi untuk kita yang perlu selawat. Maka di akhirat nanti insya Allah semua yang mengucapkan nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, masuk surga.